Salam sayang, Soul Family. Sobat-sobat semesta, how are you? Kembali lagi dengan energi update yang sudah lama vakum, tapi sudah dipanggil bertugas lagi untuk 2023 ya. Ini adalah energi update untuk Indonesia, di mana semoga bisa menjadi bimbingan dan panduan menjalani 2023. Ambil baiknya, buang buruknya guys ya. Namanya prediksi tidak akan pernah bisa mengalahkan keputusan dari rahasia rencana Tuhan. Aku hanya akan menyampaikan apa yang diizinkan untuk disampaikan dan tentunya untuk diterima olehku. Pertama-tama, pembahasan tentang alam, lingkungan. Dari gerakan alamnya, aku merasakan cukup aktif, lebih aktif dari tahun 2022. Gerakan alam ini akan bergerak sangat random, alias acak dan tidak bisa dengan mudah diprediksi ya. Tidak terlihat olehku di mana lokasi yang pastinya, tapi bentuknya terlihat ada beberapa. Longsor, banjir, puting beliung, erupsi gunung berapi, gempa, dan ada juga kebakaran hutan. Gerakan alam yang lainnya cukup stabil, hanya memang ada yang cukup cepat, dan ini adalah takdir. Tapi tentu aku berharap tidak akan terjadi hal fatal ya, hanya gerakan alam seperti biasa saja. Lalu poin selanjutnya yang disampaikan kepadaku adalah tentang energi umum di manusianya ya. Aku akan mungkin dapat juga pesan spesifik dikit-dikit di tahun depan, tapi ini secara umum general 2023-nya. Aku lihat banyak perenungan. Banyak orang seperti berpikir. Selain untuk pribadi, energi manusia ini juga banyak yang aku tangkap malah untuk negara ya. Banyak banget. Terlihat seperti ada cups atau gelas ya, cangkir. Ini di dalam tubuh setiap manusia dan mulai banyak yang terangkat dari tubuhnya. Artinya emosi yang selama ini tertahan, aspirasi yang selama ini tertahan, impian, cita-cita itu tidak akan bisa terbendung di 2023. Aku melihat ada perlawanan dari keputusasaan, dari keburukan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebaikan. Perlawanan ini cukup besar. Ini akan membangkitkan banyak tokoh, banyak pemuda, bahkan banyak gerakan yang akan keluar. Dan tentunya ini terjadi di beberapa tempat yang dimana posisi darkness-nya cukup besar ya, energinya gelap. Jadi mereka keluar sebagai obor untuk nyalain lagi kasih sayang di daerah tersebut. Seperti sebuah rasa cinta dan bangga sama tanah air ini sudah tertidur, tapi kemudian bangkit. Sejak 2022 sudah ditanam bibirnya dan akan lebih berkembang lagi di 2023 ke depan. Banyak gerakan dukungan dari secara dunia maya dan dunia nyata kepada Nusantara kita. Aku juga melihat ada perbaikan di sisi pendidikan, di mana akan masuk beberapa mata pelajaran seperti cinta negara, moralitas, dan etika. Karena ini memang ternyata adalah hal penting selain pelajaran penting lainnya ya. Nah, kalau bicara soal negara nih, aku coba konfirmasi dengan tarot ya, bukan cuma dengan energi yang aku rasakan. Di sini aku sering dapet kayak pedang di kepala. Tapi kalau aku baca di tarot, selama 5 bulan ini selalu konsisten keluar kartu justice atau kartu keadilan. Aku rasakan memang banyak gerakan keadilan yang akan muncul,
bisa juga ini berarti tentang adanya keadilan pada beberapa tokoh politik, pada negara, pada masyarakat. Akan ada keadilan yang sesungguhnya, yang berdasarkan cinta kasih. Ini juga bisa menjadi karma politik ya, karma untuk orang-orang tertentu yang memang punya niat kurang baik terhadap negara. Mungkin itu terjemahan yang bisa aku ungkapkan tentang justice itu. Di masa gerakan-gerakan itu terjadi di manusianya, akan banyak orang yang merenung, berpikir, dan mulai berpikir tentang langkahnya ke depan. Ini adalah fase transisi yang akan membuat orang berjalan ke A atau ke B gitu. Dan juga ini bisa buat mereka bingung jika mereka terlalu banyak berpikir di kepala. Jadi semesta pesan, jawaban terbaik itu sudah ada di hati nuranimu. Gunakan cinta kasih. Kebenaran itu bukan hanya ada di textbook, tapi juga dengan hati nurani kita sebagai manusia. Karena itu yang membedakan kita dengan binatang. Jadi diingatkan kembali untuk menggunakan hati nurani pada setiap keputusan. Apapun latar belakangnya, gimana pun image-nya, apapun jalan yang dia pilih, manusia-manusia di 2023 akan lebih cerdas menilai. Yang baik akan tetap baik, yang buruk akan tetap buruk, siapapun dia. Beberapa kali juga aku mendapat kilasan kejadian politik yang cukup panas ya, yang menjadi sejarah hitam di Indonesia selama pilkada berlangsung gitu ya. Ini terus diputar di kepala dan semesta berkata ini memang sudah rencana beliau untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang tertutup. Kejadian tersebut akan mengingatkan kepada daya juang, kegigihan, dan cinta, rasa cinta para pahlawan terhadap Indonesia ya. Ada bentuk penjajahan lain yang terjadi, entah apa itu maksudnya. Ada berbagai bentuk penjajahan lain terhadap negara kita yang terjadi. Jadi jika dalam kondisi terancam, maka orang akan bertindak. Dan di sini juga aku lihat Pak leluhur Nusantara, termasuk para pahlawan itu lebih dekat energinya di Indonesia dan sedang mendukung beberapa orang yang sangat tulus mencintai negara. Dan mereka ini akan berperan penting untuk Indonesia. Profesi mereka macam-macam ya, bukan cuma dari kalangan politikus, tapi aku lihat juga dari bisnismen, dari pemuka agama yang akan membenahi ajaran-ajaran yang menyimpang, lalu dari guru, aktivis, dan lain sebagainya. Aku lihat energi para pahlawan juga leluhur Nusantara ini banyak mendukung dan membukakan hati nurani mereka. Jadi aku rasa memang mereka akan berperan penting ya untuk membawa Indonesia pada persatuan dan kemajuan. Dan para leluhur juga pahlawan nasional ini juga ngingetin aku akan video meditasi yang aku lakukan, yang aku berikan atas petunjuk beliau tentang topeng yang terbuka. Jadi energi mereka sangat kencang sekarang menghitari orang-orang itu juga yang punya niat buruk ya terhadap negara. Dan beliau mengatakan sejak 2020-2021 itu sudah mulai dibuka pintu karma buruknya dan akan lebih kencang lagi di 2022 sampai 2023 kalau nggak salah gitu. Jadi intinya diperhatikan untuk digiring kepada keadilan dan hukuman yang setimpal. Nah itu yang aku lihat dari politik negara. Jadi ada panas-panasnya, iya gerah dikit lah ya. Cuman di sini tokohnya banyak juga yang tadinya tidak punya kekuatan massa yang besar, sekarang jadi punya dan bisa karena didukung oleh leluhur kita, pahlawan nasional juga, maka mereka akan punya daya luar biasa untuk membangkitin rasa cinta kasih dan cinta tanah air di dalam batin manusia-manusia. Dari sisi perekonomian, aku lihat cukup tenang.
Ada fase seperti istirahat yang aku nggak ngerti itu apa. Fasenya kayak diem dulu, kemudian maju. Jadi kemungkinan apakah seperti tren isu sekarang ya, adakah resesi yang terjadi? Kemungkinan iya, dampaknya tidak terlalu lama dan bergerak lagi. Bahkan aku ngeliat gerakannya semakin baik ya, meningkat pelan-pelan. Kalaupun turun tidak signifikan. Ya, aku aminkan saja dapat pesan seperti itu. Di sisi ekonomi juga aku dapat pesan bahwa saat kepedulian dan kebanggaan terhadap negara sudah mendominasi banyak kaum yang mau bertindak, banyak orang-orang yang mau bekerja, maka masyarakat dan selaku warga negara ini akan terus fokus bekerja sebisa mereka demi negara. Dan ini energinya aku lihat besar banget. Bukan energi pengeluh ya, tapi energi orang bekerja tanpa banyak bicara, tanpa banyak keraguan, hanya bekerja dan menampakkan hasil untuk dirinya yang tentunya juga akan berkontribusi kepada negara. Nah, untuk energi ekonomi di masyarakatnya aku melihat 3 energi utama. Energi pertama adalah ini orang-orang yang sudah bekerja dan berada di titik panggilan hatinya. Ini adalah orang-orang yang akan paling diuntungkan justru di 2023. Orang-orang ini karena cinta kasihnya pada bidang tersebut, dia akan melakukan yang terbaik dan melahirkan karya-karya luar biasa. Nah, akan tentu berimbas pada kestabilan ekonominya. Lalu energi keduanya adalah yang sedang melakukan DAT atau perpindahan ya, transformasi. Aku coba konfirmasi ya, kartunya DAT yang keluar, transformasi untuk ke arah yang lebih baik gitu. Jadi bisa saja banyak yang pindah kerja, banyak yang buka usaha baru dan lain sebagainya. Pesan untuk orang-orang di situasi ini nanti adalah jika kamu mampu keluar dari rasa putus asa yang dibawa oleh mentalmu, maka pelan-pelan akan mulai kamu bisa melihat jalan keluar. Dan bahkan aku lihat kartunya strength ujungnya, alias dia bisa bangkit dari keterpurukan dan bahkan menang. Dan aku butuh tarot untuk baca itu karena susah bacanya tadinya. Intinya ada beberapa perubahan yang kemudian akan buat orang itu diberikan pilihan mau nyerah atau mau maju. Yang maju itu yang akan menang, alias stabil banget ekonominya, bahkan lebih dari yang diharapkan ya. Yang memilih untuk menyerah tentunya punya resiko sendiri. Energi ketiga adalah energi yang tentu saja akhirnya memilih untuk menyerah, sehingga jalan keluar jadi tidak bisa terbuka. Disinilah semesta mengirimkan atau sudah mempersiapkan banyak healer dengan gayanya dan caranya masing-masing demi membantu orang-orang ini. Dan tentu aku harapkan tidak ada yang memilih untuk menyerah. Dan sekali lagi aku ingin menekankan pada adanya rencana semesta untuk menggeser manusia ke arah panggilan hatinya di Indonesia ya. Aku bisa mengerti sih, karena jika manusia berada di kondisi bahagianya nih ya, dan terpenuhinya saat dia bekerja, hasilnya pun pasti akan yang terbaik, maksimal, optimal. Kebahagiaan manusia saat bekerja, berbisnis, berkarya, ini loh yang biasanya memajukan sebuah negara. Masterpieces, ide-ide brilian, tindakan nyata, itu lahir dari rasa cinta terhadap bidangnya masing-masing. Ya, karena adanya kepedulian dan kasih sayang tulus pada bidangnya, Tuhan pun selalu mengalirkan ide-ide tersebut. Itu rencananya dari semesta untuk membawa kemajuan di Indonesia. Jadi ya, ada sedikit guncangan, tapi yang aku rasakan di Indonesia ini memang masih lebih banyak kekuatannya. 2023, angka 3 di ujung, adalah tahun pergerakan
kebangkitan, tindakan nyata. Tahun di mana panggilan hati tak bisa ditutupi. Tahun di mana takdir Tuhan bekerja. Demikian adalah apa yang bisa aku sampaikan untuk tahun 2023 energi umumnya. Maaf jika ada kata-kata yang salah, dan gunakan info ini dengan bijaksana, karena tetap saja prediksi bukanlah hal yang bisa melampaui rencana rahasia dan keputusan ilahi. Aku terpanggil melakukan ini karena memang sudah dapat petunjuk ini beberapa waktu ya. Semoga bisa berguna dan gunakan sebaik-baiknya. Ambil baiknya, buang buruknya ya guys ya. Kita diberikan akal sehat untuk hal tersebut. Thank you so much for watching guys. God bless you, dan semoga 2023mu membawa kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan, cinta kasih, cinta dengan pasangan dan sesama. God bless you guys. I love you Indonesia. Sending you so much love and light.